Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro ya yang laporan bahwa motornya itu jadi bermasalah ya. RPM jadi naik turun, terus ada berebet gimana gitu ya semenjak menggunakan filter Daytona. Nanti penulis cari lah filter Daytona yang dimaksud bagaimana ya. Kenapa kok cuma ganti filter tok sampai mengalami masalah seperti itu? Pertanyaannya itu. Terus kemarin juga penulis lihat ada yang yang melakukan servis, habis servis servis throttle body ya, motornya jadi engine check, jadi bermasalah. Jadi ya wis nggak enak lah, dipakai pun jadi nggak lancar, kecepatan 50 atau berapa gitu, jadi nggak enak. Jadi menurut penulis dua-duanya ini berkaitan ya. Dua-duanya ini ada hubungannya. Pada saat servis throttle body ya, bisa aja ketika dicuci itu debunya bukan malah keluar, tapi malah masuk. Karena kan ya namanya pembersihan kan macam-macam ya. Biasanya direndam di bensin gitu ya, terus dikuas-kuas, dikocok-kocok, terus disemprot dengan ditiup ya dengan angin. Nah, dalam melakukan itu kan ya bisa aja debu yang asalnya di luar jadi makin masuk. Kan ya mereka melakukannya bukan dengan sedotan tapi ditiup. Bukannya makin keluar tapi makin masuk. Kan mereka itu melakukannya tidak dengan dibongkar ya. Jadi kayak ISC-nya gitu kan nggak dibongkar. Kalau dibongkar malah lebih berapi lagi kan. Biasanya kan mereka utuhan gitu kan dimasukkan semua. Jadi ya kalau misalnya kemudian ada makin buntu, makin tersumbat, lubangnya makin kecil, ya bisa aja. Dan itu juga yang bisa membuat misalnya ISC-nya jadi nggak bisa gerak, dari sebelumnya bisa gerak. Karena kan ya ISC kalau di motor itu motornya NMAX ya, NMAX kan ada ISC-nya. ISC itu kan sensitif, celahnya kecil-kecil. Nah itu kalau debunya dipaksa masuk, numpuk jadi satu sehingga nggak bisa keluar kan ya malah nggak bisa berfungsi ya. Jadi yang sering penulis temui itu ya kalau untuk motor Yamaha ISC-nya itu sampai diganti manual. Karena apa? Karena RPM naik turun. Kenapa RPM naik turun? Ya karena ternyata ISC-nya jadi rusak. Rusaknya kapan? Ketika diservis. Jadi sudah sering ya penulis dengar ISC itu rusak ketika diservis. Ada yang nyalahkan dari jenis itunya, jenis karburator cleanernya, jenis cairannya yang dipakai. Katanya terlalu kuat. Tapi ya kalau penulis curiga ya dari prosedurnya ya. Karena kan itu membersihkan debu. Kalau beneran ada debu terus ditiup-tiup pakai angin, nggak dilihat arahnya,
ya makin padat toh yang ada di dalam. Mungkin sebelumnya longgar, tapi begitu dikasih bensin jadi padat. Nah setelah padat gitu ditiup pakai angin, wes cocok dah, bikin lengket, bikin apa, ISC nya itu nggak bisa gerak karena celah-celahnya kebuntu semua mekanismenya itu di dalamnya. Tapi ya kadang ya entah kena sensor yang lain atau bagaimana, sudah beli ISC baru tetap nggak sembuh. Repot kan kalau gitu. Nah akhirnya pakai ISC manual. Nah, kalau pakai ISC manual jadi kayak motor karbu. Kalau apa misalnya udara dingin RPM rendah, udara panas RPM tinggi, kalau nggak salah kayak gitu. Kalau penulis nggak pernah ya melakukan servis-servis seperti itu. Tapi ya RPM mesin pernah tinggi. Biasanya kalau oli sudah mau berakhir masa pakainya, itu jadi jadi tinggi RPM-nya. Jadi agak ngeri kalau jalan pelan-pelan, kalau macet-macetan. Habis ganti oli normal lagi. Jadi ya sebenarnya cukup banyak faktor juga ya yang membuat RPM tinggi. Kenapa kok oli mau rusak itu membuat RPM-nya tinggi? Kalau menurut penulisnya karena ketika oli itu mau rusak, oli itu jadi mudah menguap. Kalau mudah menguap, ya artinya mudah terbakar juga, jadi bahan bakar. Nah menurut penulis ya nggak perlu lah sebenarnya servis throttle body itu. Tapi tetap orang itu ngecek kondisi saluran udaranya, yang terutama setelah filter itu apakah kotor atau tidak. Karena kalau kotor ya berarti perlu ada peningkatan pada bagian filtrasi udara. Mesin itu sensitif, mesin sekarang itu sensitif. Di throttle body itu ada banyak lubang-lubang kecil, ada banyak yang ya jadi aliran udara yang apa nggak bisa lowong gitu ya. Terutama kalau di Yamaha itu ya ISC itu salah satunya. Boleh di Honda, Oppo ya, tapi ada aja yang jadi bermasalah setelah diservis ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah menggunakan filter yang filtrasinya bagus. Sayangnya juga filter standar itu kurang bagus filtrasinya, sehingga ada yang beberapa bro laporan filternya belakangnya filter itu kotor, debu tok, pasti debu tok. Wah kok aneh ya. Penulis sendiri nggak pernah ya beli filter. Jadi filternya itu merupakan filter yang habis dicuci. Iya memang filter udara itu dilarang dicuci, katanya ada olinya, ada apanya gitu ya. Kalau dicuci ada begini gitu ya. Tapi yang jelas filter yang dicuci pakai air, penulis pakai air sabun, terus dibilas bersih sampai nggak ada sisa sabunnya, terus dikeringkan. Ngeringkannya cuma pakai pengering mesin cuci. Kalau nggak punya pengering mesin cuci ya ditempatkan daerah panas, tapi jangan langsung sinar matahari ya. Gitu dok. Dan nggak sobek ya. Jadi ada yang ngomong kalau dicuci sobek, nggak sobek. Penulis juga nggak pakai angin bertekanan sama sekali ya. Kalau ada yang punya angin bertekanan ya embuh lah, tapi penulis nggak pakai.
Dan hasilnya adalah semua motor penulis itu belakang filternya bersih, betul-betul bersih. Ya tentu sebelumnya sudah sempat penulis bersihkan dulu ya, waktu awal-awal kok kotor gitu ya, dilap-lap gitu. Terus sekarang walau setelah 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 gak kotor ya, betul-betul bersih. Kotornya pun karena minyak hasil dari uap oli yang ya dari header itu ya. Itu pun ya walau penulis kadang isi olinya 1,2, nggak banyak juga sih. Nah, terus mengapa kok sampai ada yang pakai filter udara agak plong sedikit terus langsung bermasalah? Karena bronya ini juga ngomong sebelumnya pakai Verox nggak ada masalah ya. Ya mungkin pas lagi apes saja ya. Pas dulu pakai filter Verox itu pas lagi bersih, masih betul-betul nggak ada debu-debunya. Terus nggak pakai Verox, pakai filter standar, nggak nambah. Terus pakai filter Daytona, ternyata debu-debunya jauh lebih besar barangkali daripada yang Verox. Terus ya akhirnya jadi buntu. Setahu penulis filter Verox itu walau logam sih, filtrasinya masih lebih halus ya daripada filter yang ya betul-betul ngos ya. Cuma ya tetap yang memakai filter Verox itu wajib membersihkan throttle body secara berkala, karena kalau nggak gitu ya bakal jadi masalah. Mesin jadi nggak enak, tarikan nggak enak. Kalau di mobil sih dari yang biasa membersihkan throttle body bilang kalau lebih dari 2000 km nggak diservis nggak enak, tarikannya nggak keluar tenaganya. Nah, secepat itu atau selambat itulah efek pemakaian filter Verox. Setelah 2000 km baru performa turun. Nah, kalau nggak pakai filter Verox, nggak pakai Daytona, terus pakai filter standar yang sudah dicuci dengan air, mau 50.000 km pun, 40.000 lah anggap aja, 40.000 km pun performa masih tetap nggak turun, masih enak terus. Lagi pula ya, kita juga harus ingat bahwa di filter udara itu hambatan bukan hanya pada filter, tapi juga pada salurannya. Dan saluran dibuat panjang, dibuat ada ukurannya, itu ada maksudnya. Ada yang selangi kepanjangan bagian dalam gitu ya, punya motor Honda dipotong. Apa yang terjadi? Ternyata tarikan bawahnya hilang, gak enak belas. Karena memang ya, kalau untuk bisa membuat tenaga itu ada di RPM rendah, maka saluran udara itu harus panjang, harus cukup kecil. Kalau terlalu besar gak enak tarikan bawah. Makanya itu juga penulis memperkenalkan silek. Bagian duknya itu yang sebelum filter dikasih pipa kecil, yang hasilnya adalah tarikan bawah jauh lebih ganas. Yang anehnya top speed tidak berkurang. Jadi rekomendasi penulis ya, untuk filter
nggak usahlah yang pakai yang plong, yang bebas atau apa, karena itu sumber masalah, karena itu akan jadi mengurangi performa setelah beberapa ribu kilometer. Jadi harus membersihkan throttle body berkala, membersihkan yang ternyata ada efek samping juga. Mungkin beberapa kali oke, tapi terus sekali saja kepentok kan jadi ngeluarin uang. Untuk RPM naik turun aja ada teman penulis yang habis lebih dari 1 juta nggak sembuh. Jadi ya rekomendasinya filtrasinya lah perbaiki, jangan pakai yang filter plong, bukan gitu caranya meningkatkan performa. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.